saya ingin menjelaskan tentang pentingnya konsumsi sayur dan buah ke anak-anak dan keluarga. Oke, di sini saya ingin memaparkan untuk tugas konsultasi dan pendidikan gizi. Tuh, dalam satuan acara pendidikan gizi. Sebelum saya akan berkomunikasi dengan ibu-ibu yang nantinya hadir di sini, saya akan membagikan pretest. Pretestnya yaitu sebuah soal yang dimana terdapat pemahaman sejauh mana tentang konsumsi sayur dan buah. Soalnya terdiri dari 7 soal. Ya, terdiri dari 7 soal. Yang soal pertama, soal kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh itu tentang pemahaman sejauh mana tentang konsumsi sayur dan buah gitu. Dan selanjutnya saya akan membagikan leaflet yang berisi tentang pentingnya konsumsi sayur dan buah. Di dalam leaflet ini ada pengertian sayur dan buah, klasifikasi sayur dan buah, anjurannya, dampaknya, dan manfaat sayur dan buah. Seperti itu. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, sekarang kita penyuluhan dan edukasi bersama ibu-ibu. Oke, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu-ibu di sini sehat? Alhamdulillah. Oke, sehat. Ibu-ibu tahu nggak sih saya berdirinya di sini? Maksudnya berkumpul dengan ibu-ibu ini ingin memaparkan apa? Belum tahu kan ya pasti. Iya, saya di sini ingin memaparkan tentang pentingnya konsumsi sayur dan buah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya ibu-ibu. Oke, nama saya Dinda Fitri Amir. Saya merupakan mahasiswa gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, sebelum berlanjut ke acara selanjutnya, izinkan saya berkenalan dengan ibu-ibu di sini. Oke, mulai dari ibu sebelah sana. Nama saya Bu Heni. Ibu Heni, anaknya umurnya berapa, Bu? 9 tahun. 9 tahun. Ibu Ae. Ibu Ae, Anak umur 10 tahun. 10 tahun. Di sini Ibu Ara, Anaknya umur 10 tahun. 10 tahun ibu. Awet muda sekali ibu sebelah sini. Oke, pasti sering mengkonsumsi sayur dan buah ya bu. Ya, diisi sepengetahuan ibu-ibu saja ya. Oke, sudah belum ibu-ibu? Oke, udah. Terima kasih ya. Sebelumnya di sini ibu-ibu kalau misalnya masak itu di dalam masakannya ada sayuran atau jarang masak sayuran? Kayak ya udah nasi sama ini aja gitu. Kebanyakannya jarang. Jarang ya bu ya. Kalau ibu? Kadang ada tapi jarang. Ibu juga ya bu ya, seperti itu. Oke, saya mau bagiin leaflet dulu sambil saya ngejelasin. Ibu boleh dilihat leafletnya. Oke, ya. Oke, ini bagian depannya ya bu ya. Silahkan dibaca. Oke, sebelumnya di sini ibu-ibu tahu nggak sih kalau misalnya konsumsi sayur dan buah itu sangat penting? Nah, kenapa kalau misalnya ibu-ibu tahu di sini, kenapa jarang tuh alasannya apa sih bu kalau misalnya jarang masak sayur untuk anaknya gitu? Karena males, kadang-kadang lebih yang praktis aja. Oh, kadang-kadang yang praktis aja. Oke, baik. Kalau ibu yang sebelah sana jawabannya bagaimana? Kenapa bu jarang masak sayur gitu? Kayak Karena anaknya nggak suka sayur. oh, nggak suka sayur ya. Ini di sini juga anaknya nggak suka sayur bu. Lagi praktis. Oh, ini yang praktis sama berarti sama ibu Ae seperti itu. Oke, di sini itu sayur itu merupakan sumber vitamin A, sumber vitamin C, asam folat, kalium, magnesium, dan serat. Jadi sayur di sini tuh kaya akan vitamin dan mineral. Begitupun buah. Buah itu termasuk jenis pangan yang mengandung vitamin dan mineral. Seperti itu. Jadi di sini ibu-ibu tahu nggak kalau misalnya sayur itu macam-macam bentuknya gitu. Ada yang dari biji gitu kan. Mungkin di sini ibu-ibu taunya seringnya masaknya sayur apa sih? Kangkung, bayam. Oh, sayur kangkung, bayam yang seringnya kayak gitu ya. Iya, Padahal sayur biar sore. anak-anak bisa makan dengan lahap itu sayurnya bisa dimodifikasi loh bu, dengan cara dibikin nugget, dengan cara dibikin bakwan bayam kan sekarang udah macam-macamnya. Nah, di sini ada klasifikasi sayur itu ada 6 ibu-ibu gitu. Ada yang dari biji-biji
biji-bijian, ada yang dari daun, ada yang dari batang, ada yang dari bunga, akar, dan ada yang dari batang, daun, bunga, akar itu bisa dimakan semuanya gitu. Kira-kira di sini ibu-ibu tahu nggak sih kalau misalnya sayur yang dari biji-bijian itu apa? Seperti kacang-kacangan. Iya bisa. Panjang. Betul, toge seperti itu. Kalau misalnya yang dari daun kan banyak tuh, kayak daun pepaya, daun katuk, daun bayam, banyak sekali. Kalau yang dari daun, kalau yang dari bunga itu ada kol, ya kan, betul seperti itu. Di sini ibu suka nggak makan kol? Karena tapi kalau misalnya orang lagi kurang sehat itu jangan dikasih kol, karena kol itu kayak mengandung bergas gitu. Terus kalau yang dari akar itu wortel, pasti ibu-ibu di sini kalau sayur pasti ada wortelnya ya. Yang dari buah itu timun, dan yang bisa dimakan semua itu jamur. Iya ibu. Di sini ibu-ibu tahu nggak kalau misalnya mengkonsumsi rutin sayur dan buah itu termasuk apa? Termasuk PHBS, tuh, pola hidup bersih dan sehat gitu. Jadi di sini ibu-ibu pasti belum tahu ya kalau anjuran sehari konsumsi sayur dan buah itu berapa? Belum tahu ya. Oke, konsumsi anjuran buah sehari itu kalau misalnya sayur itu 3-4 porsi, bisa ibu makan pagi ibu. Jadi porsi sayur, antara porsi sayur dengan porsi karbohidrat itu nasi, itu setara sama gitu. Jadi makan pagi ada sayur, makan siang ada sayur, makan malam ada sayur gitu. Oke, seperti yang ibu-ibu tahu ya, kalau misalnya di piring makanku itu tuh ada antara porsi sayur dengan porsi karbohidrat itu sama. Karbohidrat tuh bisa kentang, bisa nasi gitu, bisa roti. Kalau misalnya sayur itu yang tadi saya jelasin. Kalau protein ini porsinya ini sama buah gitu. Protein itu bisa terdiri dari ayam, bisa terdiri dari daging gitu. Jadi sekarang ibu-ibu kalau misalnya ngasih makan anaknya ini bukan lagi kayak 4 sehat 5 sempurna, nggak gitu slogan yang sekarang yang baru ini, namanya gizi seimbang ya ibu ya. Iya gitu. Kalau ditanya orang, slogan sekarang apa sih? Gizi seimbang. Kalau ada yang 4 sehat 5 sempurna, salah tuh, sekarang slogannya gizi seimbang. Kok bisa diganti, kenapa? Iya, karena dari menurut Kemenkes gitu bu. Karena kalau 4 sehat 5 sempurna itu belum menyeluruh gitu, makanya diganti gizi seimbang. Jadi di sini kalau anjuran konsumsi sayur dan buah itu 3-4 porsi, sedangkan itu sayur 3-4 porsi dan buah itu 2-3 porsi gitu bu. Nah ibu-ibu di sini tahu nggak sih kalau misalnya ibu-ibu di sini itu kurang ngasih makan anaknya maupun ibu konsumsi sendiri dan keluarga itu kurang mengkonsumsi sayur dan buah itu banyak sekali dampaknya ibu-ibu. Contohnya bisa anemia itu kurang darah ibu-ibu. Kurang darah itu banyak banget dampaknya, kayak cepat lemas, letih, lesu, kurang konsentrasi juga. Jadi kalau misalnya anaknya belajar nih nggak konsentrasi gitu, jadi keprestasinya itu nantinya nurun gitu. Terus cepat lemes juga gitu. Terus juga terganggunya kesehatan mata gitu. Apalagi buat ibu-ibu nih, harus rajin mengkonsumsi sayur, anaknya pun harus rajin mengkonsumsi sayur agar kesehatan matanya itu terjamin gitu, agar bagus terus gitu, dengan bisa mengkonsumsi wortel, contohnya kayak gitu ibu-ibu. Menurunkan kekebalan tubuh, berarti imunitas, kalau misalnya jarang mengkonsumsi sayur dan buah, imunitas tubuh ini kita turun. Apalagi sekarang lagi maraknya virus corona kan ya, yang menyerang tubuh, itu nyerang imunitas. Kalau imunitas kita turun, bisa saja kita terdampak corona sekarang itu ibu-ibu. Dan juga meningkatkan risiko kegemukan gitu. Kalau misalnya anaknya cuma dikasih karbohidrat dan protein aja, kayak nasi sama telur aja, kayak ya udah nih cepet nih gue gitu, ngasih anak gue kayak gini aja gitu. Tapi enggak ibu-ibu, harus dibarengin dengan sayur dan buah gitu. Karena kalau misalnya dikasih karbohidrat dengan protein aja, itu kalorinya itu tinggi sekali ibu-ibu gitu. Jadi meningkatkan risiko kegemukan, jadi dia bisa gemuk gitu. Kenapa anak-anak itu bisa gemuk? Karena sering jajan, jarang mengkonsumsi buah dan sayur gitu.
juga meningkatkan kolesterol darah dalam tubuh. Biasanya yang kolesterol ini ibu-ibu ya, ibu-ibu. Oke, masih banyak sekali dampaknya jika tidak jika tidak mengkonsumsi sayur dan buah. Salah satunya kayak masih banyak yang tadi udah saya sebutin, dan ada lagi nih dampaknya itu meningkatkan kolesterol darah dalam tubuh. Biasanya kalau misalnya yang kolesterol ini ibu-ibu yang terkena gitu. Jadi kalau misalnya ibunya terkena, nanti anaknya takutnya punya riwayat juga gitu, kayak riwayat degeneratif, penyakit menurun seperti itu. Jadi ibu-ibu sekarang udah pada paham belum nih? Udah. Udah pada paham ya. Oh ya, selain dampak kekurangan makan sayur dan buah, ada lagi, pasti kalau ada dampaknya kita punya manfaatnya dong. Sayur dan buah ini beribu-ribu manfaat, banyak sekali manfaatnya. Bisa menghambat terbentuknya gumpalan darah dan pembuluh darah, mencegah infeksi dan kanker. Kanker itu penyakit yang sangat menyeramkan ya ibu-ibu ya. Salah satunya bisa dicegah dengan kita sering makan sayur dan buah. Menghambat proses penuaan dan meremajakan sel-sel tubuh gitu. Mencegah stroke dan jantung koroner. Itu penyakit degeneratif yang penyakit menurun istilahnya lah ibu, tidak menular, tapi kalau misalnya jadi kayak ada riwayat gitu, kalau misalnya ibunya ini punya penyakit stroke gitu, nanti anaknya punya riwayat stroke gitu, penyakit turunan ibu. Dan menormalkan tekanan darah, menjaga sistem pencernaan gitu. Contohnya kayak misalnya sayuran, misalnya cabai warnanya merah tua gitu kan, itu tuh bisa menghambat terbentuknya. Oke, misalnya ibu-ibu bisa memperoleh nih dari cabai, dari anggur, itu tuh apa sih manfaatnya? Bisa menghambat terbentuknya gumpalan darah di dalam tubuh. Kalau misalnya dari stroberi, dari yang warna merah, dari stroberi sama bayam merah, itu untuk apa sih? Untuk mencegah infeksi dan kanker. Kalau misalnya warna jingga kayak wortel sama pepaya, manfaatnya itu untuk menghambat proses penuaan dan meremajakan sel-sel tubuh gitu. Kalau misalnya warna kuning nih bisa didapat dari labu. Kalau sayurannya, buahnya bisa dapat dari pisang, itu tuh untuk mencegah stroke dan jantung koroner. Kalau warna hijau, alpukat dan brokoli, itu tuh untuk menormalkan tekanan darah gitu. Warna putih nih, leci sama jamur, sayurnya itu untuk apa sih? Untuk menjaga sistem pencernaan dan meningkatkan. Kalau misalnya nih dari buah leci sama sayurannya jamur, itu bisa menjaga kekebalan tubuh gitu kan ibu-ibu. Nah, kira-kira dari pemaparan yang saya paparkan, ibu-ibu sekarang sudah pada mengerti belum? Lumayan mengerti. Jadi masih males gak nih konsumsi sayur sama buah yang emang segudang manfaatnya? Insya Allah enggak. Enggak ya ibu-ibu ya, diterapin di rumahnya, sering masak sayur sama buahnya ya, yang dimasak tuh sayurnya ibu-ibu gitu. Jadi kalau seandainya lagi darah tinggi bisa mengkonsumsi ini ya? Bisa, iya, buat aja? menurunkan tekanan darah gitu. Brokoli sama apa ini? Iya, itu sama alpukat. Alpukat. Tahu, betul sekali ibu. Tadi kan ibu udah udah ngisi yang tadi saya bagikan pretestnya. Sekarang izinkan saya untuk membagikan, untuk mengisi postdesknya terkait ibu udah sejauh mana nih pemahamannya terkait yang tadi saya paparkan seperti itu. Kalau mengisi ya Bu, kita bahas. Bentar ya Bu, nanti gantian aja. Oke, udah selesai ibu. Oke, udah, boleh saya ambil. Oke, terima kasih. Saya bahas dulu ibu-ibu ya, satu-satu di sini. Oke, kan ini tadi ibu-ibu udah pada ngisi ya kuesionernya yang sebelumnya tadi. Hasil kuesionernya itu di sini untuk Ibu Ae, dari 7 soal itu ibu salah 5 gitu. Berarti pemahaman ibu tentang sayur dan buah belum terlalu paham ya Bu ya sebelumnya. Oke. Untuk Ibu Heni ini salah 4. Ibu juga belum terlalu paham berarti ya kalau belum betul semua gitu. Untuk Ibu Ara di sini salah 3. Berarti ibu udah sedikit paham akan pemahaman sayur dan buah
gitu. Nah, sedangkan tadi kan ibu udah pada ngisi post-testnya juga ya Bu ya. Di sini saya lihat benar semua gitu. Jadi ibu-ibu apa yang saya sampaikan itu sudah sampai ya pada ibu-ibu. Saya mau ngebahas nih kuesioner yang saya bikin gitu. Materi yang dijelasin tadi pada saat penyuluhan itu, ibu-ibu jawabnya di sini pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah. Itu betul sekali. Nah, sayur dapat diklasifikasikan menjadi 6 bagian tadi, menurut akar, menurut biji, menurut daun, menurut bunga, batang, dan seluruhnya gitu. Terus di dalam buah dan sayur, vitamin A ini berfungsi untuk proses penglihatan dan reproduksi. Itu vitamin A berfungsi untuk itu gitu. Jadi nomor selanjutnya ini di sini antosianin dalam buah dan sayur berwarna merah berfungsi untuk mencegah infeksi dan kanker kandung kemih gitu ibu-ibu. Benar sekali nih, berarti tadi merhatiin banget ya gitu. Anjuran konsumsi sayurnya 3-4 porsi, buahnya 2-3 porsi. Dampak jika kekurangan konsumsi sayur dan buah di sini ibu-ibu jawabnya terganggunya kesehatan mata, menurunnya kekebalan tubuh, dan meningkatkan kolesterol dalam tubuh gitu. Betul semua nih ibu-ibu. Di sini saya mau buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan nggak nih kira-kira dari ibu-ibu, dari ketiga ibu ini? Silakan yang ingin bertanya silakan ditanyakan. Kalau untuk anak saya tuh gede banget tuh badannya. Biar jangan terlalu gemuk, gimana cara? Oke, caranya menurunkan berat badan. Nih, menurunkan berat badan itu nggak bisa sebulan. Misalnya anaknya sekarang beratnya misalnya berapa kilo ibu sekarang? 40, umurnya 9 tahun. Oke, itu sangat udah overweight ya ibu ya. Turunnya itu nggak bisa nih sebulan kita langsung menurunin gitu 10 kilo. Itu nggak bisa Bu. Sebulan itu anjurannya turunnya 2 kilo itu udah sangat bagus sekali turunnya gitu. Jadi dipantau, kalau bisa 1 minggu itu bisa turun setengah kilo, 0,5 kilo gitu. Itu udah sangat bagus sekali, bertahap. Jadi nggak bisa kalau misalnya turun emang langsung drastis gitu, nggak bisa. Takutnya nanti terganggunya kekebalan tubuh dia gitu, takut drop gitu. Jadi bisa defisit kalori gitu ibu. Biasanya nih si anak dikasih makan cuman sama nasi gitu, terus sama ayam goreng ditambahin dengan sayur, tetapi nasinya dikurangin gitu. Misalnya nasinya itu 2 SP itu 2 satuan penukar, kayak 2 centong gitu kan. Itu tuh bisa dikurangin dengan 1 centong aja gitu. Terus juga ayamnya biasanya digoreng kan pakai minyak gitu. Bisa ibu sayur, ibu jadi semur ayam, atau ibu jadi ayamnya direbus, bisa kayak gitu, bisa dikuningin aja gitu. Dan juga dikasih sayur, antara porsi sayur dengan porsi nasi itu sama gitu. Dan juga makannya nih dikurangin jajannya gitu. Ibu kasih dia snacknya kayak misalnya buah, ibu bisa dikasih dia jus gitu. Kalau misalnya selingannya gitu bisa dipotongin buah gitu. Jadi biar si anak itu nggak terlalu banyak jajan gitu kan. Kalau misalnya makan buah dia udah kenyang. Dibikin smoothies juga bagus buahnya gitu, biar anaknya suka. Oke, ada pertanyaan lagi selain gue? Iya, Ibu Heni. Gimana caranya anak saya agar suka makan sayur dan buah? Oke, kalau misalnya dia nggak suka kayak sayuran langsung dimasak gitu ya, maksudnya nggak dicampur apa-apa, jalan satu-satunya kita harus kayak apa ya, kreativitas kita lah dimainin gitu. Misalnya dengan dia suka bakwan, dia bikin kayak bakwan bayam, dia nggak tahu tuh dalamnya bayam kan, dia taunya itu bakwan gitu karena bentuknya kayak bakwan. Terus juga oh iya, pesannya saya lupa, kalau misalnya masak sayur itu jangan terlalu lama ya Bu, karena bisa apa ya istilahnya tuh vitamin sama mineral itu bisa berkurang gitu. Jadi masak sayurnya itu cukup 10 menitan aja gitu. Dan kalau sayur bayam itu nggak boleh dipanasin berulang-ulang kali gitu, karena vitamin sama mineralnya itu bisa terhambat. Oke, balik lagi ke pertanyaan Ibu Heni ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Bisa dimasukin kalau misalnya ibu nih bikin nugget, kayak misalnya nugget tempe, dalamnya itu dimasukin sayuran, dipotongin wortel. Bisa juga dibikin kayak risoles gitu, dalamnya sayuran, kentang, kentang, terus wortel, brokoli, banyak terserah ibu gitu. Udah cukup menjawab ibu? Apakah ada pertanyaan lagi? Ada. Oke.
kan anak saya kurus. Mm-mm. Terus gimana caranya biar berat badannya itu naik? Oke, berat badan naik sama seperti tadi. Kalau ibu ini gimana caranya buat nurunin berat badan? Kalau ini buat naikin berat badan. Kalau misalnya naikin berat badan sama balik lagi defisit kalori. Berarti kalori yang ibu kasih ke anaknya nih, misalnya sehari itu cuman anaknya maunya makannya yang maksudnya makannya itu cuma nasi sama telur gitu. Terus ditambahin sayur sama buah, tapi banyaknya sayur sama buah itu sayur sama nasi itu sama kan tadi gitu, buah sama lauknya sama. Nah ditambahin lagi makanannya kayak selingan paginya, selingan sore, selingan malam, bahkan bisa ditambahin dengan susu gitu. Susu penambah berat badan seperti itu gitu. Harus dipantau, tapi nggak bisa langsung misalnya 1 bulan dia naik 10 kilo, itu nggak bisa banget gitu. Dan juga kalau misalnya proses penaikan berat badan itu jangan makannya istilahnya jangan minyak terus, itu cepet banget. Kalau makan goreng-gorengan gitu itu cepet naikin berat badan. Sama aja kalau misalnya ibu kasih anak ibu makan gorengan biar agar naik berat badannya biar cepet, kayak jajan terus itu nggak bagus, dampaknya banyak sekali. Iya, kalau misalnya dikasih gorengan itu, makan 3 gorengan itu bisa setara dengan 1 piring nasi, 1 sendok nasi. Ibu sendok biasanya nyendok nasi 1 gitu, itu setara dengan 3 gorengan. Jadi kita lebih baik makan nasi dong. Kalau gorengan itu kan gak mengenyangkan, yang nantinya makan lagi itu gitu. Jadi yang apa ya istilahnya yang mengenyangkan tapi sehat gitu. Dan juga ini kalau mau menaikkan berat badan yang makanannya itu pilih yang sehat-sehat aja gitu. Udah cukup menjawab? Cukup, ibu-ibu di sini udah cukup? Cukup, Bu. Oke, akhir kata pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan lagi silahkan tanya saja ke saya lewat personal chat ya Ibu. Karena tadi kita di luar kamera. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Ibu ya jika tadi pemaparan saya ada yang tersinggung atau gimana. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.